Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi di minggu lalu menjelaskan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, ada beberapa yang dibahas. Di sini diantaranya penyusunan anggaran operasional. Di minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung beserta contoh-contohnya. Nah, insya Allah untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari anggaran tenaga kerja langsung sampai dengan anggaran laporan laba rugi. Mohon teman-teman bisa menyimak dan mudah-mudahan memahami semua apa yang saya sampaikan. Baik, kita mulai. Nah, ini anggaran tenaga kerja langsung. Di sini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan juga besaran biayanya untuk jumlah unit yang akan dianggarkan, yang akan diproduksi. Ini sama juga dengan bahan baku ya. Penggunaan tenaga kerja langsung ini ditentukan berdasarkan adanya hubungan teknis antara tenaga kerja dan juga output. Kebutuhan tenaga kerja langsung ini biasanya dibuat oleh seorang insinyur berdasarkan analisa waktu ya. Jadi anggaran tenaga kerja langsung ini harus disesuaikan juga dengan anggaran produksi, anggaran pembelian, dan semua bagian anggaran induk lainnya. Nah, anggaran tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu tentu berguna ya bagi semua departemen, terutama untuk departemen personalia. Nah, kenapa di sini departemen personalia kan tentu akan menentukan jenis dan juga jumlah karyawan yang dibutuhkan atau juga kapan kira-kira karyawan itu akan dibutuhkan. Nah, misalnya untuk jadwal suatu produksi itu membutuhkan tenaga kerja yang memang lebih banyak ya, karena memang pesanannya banyak, nah tentu juga akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dari yang sudah ada ataupun yang sudah tersedia. Nah, departemen personalia ini harus gerak cepat ya gitu ya, harus melakukan adanya penambahan. Penambahan ini tentu melalui proses perekrutan juga pelatihan kepada karyawan baru. Nah, mungkin teman-teman yang sudah bekerja di sini memang pernah melalui tahapan atau proses tersebut ya. Jadi penyeleksian, termasuk perekrutan, kemudian pelatihan sebelum nanti teman-teman itu ditempatkan di eh, produksi gitu ya, atau di lain-lain mana di produksi. Kembali lagi ke anggaran. Nah, untuk anggaran di Departemen Personalia ini, misalnya anggaran tahun yang akan datang itu, nah kan perusahaan kan akan membutuhkan tenaga kerja lebih nih ceritanya. Misalnya lebih 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 banyak dari yang biasanya atau lebih banyak dari yang sudah tersedia. Nah, Departemen Personal ini tentu akan membuat daftar karyawan yang perlu direlokasi gitu ya, atau ditempatkan di mana, misalnya tadinya sudah di line A, bisa karena eh, jenis yang di line B gitu, tadinya di assembling, itu membutuhkan karyawan yang lebih banyak, misalnya di bagian assembling ya, yang tadinya misalnya untuk karyawan yang di mana bagian pengadaan barang, kemudian direlokasi ke bagian assembling karena memang perlu banyak tenaga di bagian tersebut. Ataupun juga ada yang memang departemen personal ini ada yang memang harus diberhentikan. Nah, ini diberhentikan misalnya berdasarkan atau mempertimbangkan adanya kontrak kerja. Kalau memang kontrak kerjanya sudah habis, kemudian juga keterampilannya dilihat apakah memang layak untuk dipertahankan ataupun memang kurang. Nah, juga adanya masa kerja atau senioritas. Nah, ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi departemen personalnya tidak akan memutuskan secara sepihak, tapi tentu sudah berdasarkan ketentuan yang atau kebijakan yang memang dibuat oleh perusahaan. Nah, ke sini kembali ke contohnya untuk anggaran tenaga kerja langsung di sini misalnya Multiprima Incorporate tahun ini akan membuat 100 buah genteng beton. Nah, untuk membuat genteng beton ini jam kerja langsung yang dibutuhkan misalnya adalah sebesar 1,5 jam.
Nah, untuk jam kerja berarti kalau di alokasikan untuk 1,5 jam per 100 buah genteng beton itu berarti membutuhkan waktu 0,015 jam. Nah, ini perusahaan mengasumsikan menggunakan teknologi yang sama untuk di tahun yang akan datang. Jadi teknologi yang dipakai itu sama gitu setiap tahunnya. Nah, juga perusahaan itu mengharapkan untuk tenaga kerja tahun ini sudah difungsikan secara efisien atau secara maksimal ya, atau secara yang memang tidak tidak sesuai dari yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, Multiprima ini akan tetap menggunakan tarif jam yang sama dengan yang digunakan sekarang untuk penyusunan anggarannya di tahun yang akan datang. Nah, untuk hubungan tersebut dapat berubah jika perusahaan menerapkan adanya pendekatan baru dalam produksi mereka ya. Nah, untuk rumusnya di sini unit yang diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung per unit dikali dengan tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Nah, untuk informasi tadi itu jam kerja langsung yang digunakan per unit output dan unit yang akan diproduksi menurut anggaran produksinya. Kemudian anggaran tenaga kerja langsung dihitung seperti bisa dilihat dalam tabel 5. Sorry, ini maksudnya tabel 5 ya. Tabel 5 bisa dilihat dalam tabel 5 sini. Nah, misalnya dalam anggaran tenaga kerja langsung tarif upah yang digunakan sini Rp800. Nah, ini adalah rata-rata upah yang dibayar kepada semua tenaga kerja produksi si genteng beton tadi. Oke, bisa dilihat di sini unit yang akan diproduksi dilihat dari tabel 4. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, unit yang akan diproduksi ya. Di sini untuk kuartal pertama sebesar 2,4 juta, kuartal kedua 6 juta, kuartal ketiga 5,6 juta, kuartal 4 2 juta. Kemudian dikalikan dengan rata-rata per satu genteng untuk 100 genteng beton. Di sini berarti 1,5 jam tadi dibagi 100 maka 0,015. Nah, ini bisa dilihat kebutuhan jam kerja totalnya tinggal dikalikan 2,4 dikalikan dengan 0,15. Maka hasilnya segini untuk masing-masing kuartal bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini jumlah dalam 1 tahunnya. Nah, upah per jamnya ini tadi berapa? Rp800. Maka di sini berarti 36.000 dikali dengan 800. Berapa hasilnya? Boleh dihitung 36.000 dikali. Nah, berarti ini 36 dikali Rp800, 90.000 dikali Rp800 di kuartal kedua segini 72 juta, 84.000 dikali 800 di kuartal ketiga berarti 67.200 dan kuartal keempat 30.000 kali 800 24 juta. Ini untuk biaya pembelian totalnya. Nah, maka biaya pembelian total dalam 1 tahun sebesar Rp192 juta. Selanjutnya adalah anggaran overhead. Nah, ini menunjukkan perkiraan semua biaya dalam unsur produksi yang sifatnya tidak langsung. Nah, unsur-unsur overhead ini justru berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, pada unsur-unsur overhead ini justru tidak ada hubungan antara input dengan output yang bisa diidentifikasi. Nah, untuk biaya overhead ini juga terbagi dalam 2, yakni biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kita masuk ke untuk ilustrasinya ya atau contohnya mengenai biaya overhead variabel. Nah, misalnya tarif overhead variabel per jam kerja langsung itu sebesar Rp800. Bisa dilihat perincian biayanya Rp800 itu apa aja untuk overhead variabel. Di sini ternyata Rp200 untuk perlengkapan pabrik, 466,67 untuk tenaga kerja langsung,
Rp133,33 untuk listrik pabrik, maka Rp800. Nah, ini per unitnya berarti perlengkapan pabrik Rp3, tenaga kerja tidak langsung Rp7, listrik pabrik pabrik Rp2, maka jumlah overhead variabel per unitnya sebesar Rp12. Nah, kemudian biaya overhead total ini merupakan penjumlahan semua jenis biaya overhead tetap yang dianggarkan. Nah, misalnya overhead tetapnya dianggarkan sebesar 128 juta per kuartalnya dengan rincian sebagai berikut: 40 juta, 80 juta, 8 juta. Maka jumlah overhead tetapnya 128 juta. Kemudian per kuartalnya, misalnya supervisi sebesar 10 juta, depresiasi 20 juta, dan sewa pabrik 2 juta. Maka jumlah overhead tetapnya 32 juta. Rumus anggaran overhead di sini adalah overhead tetap total ditambah jumlah jam kerja langsung dianggarkan dikali dengan tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Nah, kemudian berdasarkan informasi mengenai biaya overhead ini, jam kerja langsung yang dianggarkan, anggaran overhead dapat disusun dengan tabel berikut. Tabel 6, misalnya di sini jam tenaga kerja langsung dianggarkan itu bisa dilihat pada tabel 6 ya. Untuk per kuartal, masing-masing kuartal 36.000, kuartal kedua 90.000, kuartal ketiga 84.000, kuartal keempat 30.000. Nah, tadi tarif overhead-nya berapa? 800 ya. Rp800 masing-masing kuartal. Nah, ini tinggal dikalikan overhead variabel yang dianggarkan 36.000 dikali 800 tadi sama. Nah, ya. Nah, berarti di sini nanti overhead totalnya itu tinggal dijumlahkan saja overhead dari overhead variabel yang dianggarkan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi tadi ya kalimatnya untuk overhead total itu penjumlahan dari overhead variabel dan overhead tetap. Bisa dilihat masing-masing kuartal dan dalam setahunnya overhead total adalah sebesar Rp320 juta. Selanjutnya ke anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, untuk anggaran persediaan akhir barang jadi ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun suatu anggaran neraca. Nah, informasi itu akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Misalnya untuk menyusun anggaran persediaan akhir barang jadi, biaya produksi yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah genteng beton harus dihitung terlebih dulu berdasarkan informasi pada tabel sebelumnya. Tabel bisa dilihat dalam tabel 4, 5, dan 6 ya. Nah, biaya per unit genteng beton dan persediaan akhir yang dianggarkan disajikan dalam tabel berikut, tabel 7. Adapun rumus untuk anggaran persediaan akhir barang jadi ini adalah anggaran biaya persediaan akhir barang jadi, yakni unit persediaan akhir dikali dengan biaya per unit. Nah, di sini bahan baku misalnya 0,6 kilo dikali dengan Rp100. Nah, ini bisa dilihat dalam tabel 4 ya. Kemudian tenaga kerja langsung tadi 0,015 dikali dengan Rp800 bisa dilihat dalam tabel 5. Lalu untuk biaya overhead-nya, di sini untuk biaya overhead variabel 0,015 jam dikali Rp800 bisa dilihat dalam tabel 6. Sedangkan untuk biaya overhead tetap 0,015 dikali 533,4 bisa dilihat di sini di mana 533 itu diperoleh dari dari overhead tetap yang dianggarkan dibagi dengan 240.000 maka Rp533,4. Selanjutnya ke anggaran harga pokok penjualan. Di sini misalnya
persediaan awal itu diasumsikan sebesar 5,5 juta. Nah, untuk anggaran pokok penjualan dapat disusun mengikuti pada tabel 4, 5, 6, dan 7. Maka anggaran harga pokok penjualan digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Bisa dilihat untuk rumus anggaran harga pokok penjualan di sini adalah anggaran bahan baku yang digunakan ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran overhead pabrik ditambah persediaan awal barang jadi dikurangi anggaran persediaan akhir barang jadi. Bisa dilihat pada tabel bahan baku yang digunakan dilihat pada tabel 4 sebesar 416 juta. Kemudian untuk tenaga kerja yang digunakan pada tabel 5 sebesar 192 juta, maka overhead pada tabel 6 di sini sebesar 320 juta. Maka biaya produksi yang dianggarkan ini tinggal dijumlahkan semua ya, ditambahkan, maka sebesar 928 juta rupiah. Nah, persediaan awal barang jadinya tinggal dimasukkan saja, tadi yang 5,5, maka barang tersedia dijual sebesar 933.500 ini dijumlahkan juga. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi pada tabel 7 tadi ya, sebesar 5,8 juta atau 5.800.000. Maka harga pokok penjualan yang dianggarkan ini dikurangin ya, ini 933.500.000 rupiah dikurangi 5,8 juta, maka 927.700 rupiah. Oke, di sini kalau kan tadi biaya bahan bakunya sebesar 416 ya. Nah, 416 ini di sini kebutuhan produksi dikali dengan 100. Maka ini tadi 416 itu untuk berapa? 100, maka jumlahnya 4.160 dikali 100 rupiah. Selanjutnya masuk kepada anggaran biaya pemasaran. Di sini anggaran tersebut itu menunjukkan pengeluaran yang direncanakan terhadap adanya aktivitas penjualan atau distribusi. Nah, setiap overhead yang ada itu biaya pemasaran bisa diklasifikasikan atau dipecah dalam komponen tetap ataupun variabel. Jadi di pos dulu ya, mana yang menjadi komponen tetap atau variabel. Nah, untuk unsur biaya pemasaran misalnya untuk komisi penjualan, biaya transportasi, kemudian perlengkapan, itu kan jumlahnya akan berubah mengikuti dengan adanya aktivitas penjualan. Nah, sedangkan untuk gaji karyawan staf, pemasaran, kemudian depresiasi peralatan kantor pemasaran, kemudian ikan itu termasuk ke dalam biaya tetap. Nah, maka rumus biaya pemasaran di sini adalah anggaran biaya pemasaran tetap total ditambah tarif biaya pemasaran variabel per unit dikali unit yang dijual. Bisa dilihat dalam tabel untuk anggaran biaya pemasaran di sini unit penjualan direncanakan bisa dilihat dalam tabel 1 masing-masing kuartalnya, kemudian biaya pemasaran variabel per unitnya diasumsikan Rp5, kemudian biaya variabel totalnya ini tinggal dikalikan ya. Kemudian biaya pemasaran tetapnya tadi apa saja? Gaji, iklan, depresiasi, kemudian transportasi ini misalnya diasumsikan untuk gaji per masing-masing kuartal sebesar 1 juta. Kemudian iklannya juga sama, masing-masing kuartal 1 juta, untuk depresiasi masing-masing kuartal 500.000, transportasi masing-masing kuartal 300.000. Maka biaya tetap totalnya tinggal dijumlahkan untuk biaya pemasaran tetap. Ya, biaya pemasaran tetap, maka dijumlahkan biaya tetap totalnya 2,8 juta. Maka biaya pemasaran totalnya adalah biaya variabel ditambah biaya variabel total ditambah dengan biaya tetap total. Berarti 10 tambah 2,8 juta, 30 juta ditambah 2,8 juta, 30 juta ditambah 2,8 juta, 10 juta tambah 2,8 juta. Bisa dilihat di sini ya, untuk biaya pemasaran total per kuartalnya. Maka dalam setahun biaya pemasaran totalnya 91.200.000 rupiah. Selanjutnya masuk ke anggaran biaya riset dan pengembangan. Di sini misalnya
perusahaan yang sama membentuk bagian riset dan pengembangan. Nah, bagian ini tupoksinya itu bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru di perusahaan tersebut. Nah, pengeluaran-pengeluaran di bagian ini untuk tahun yang akan datang itu diestimasi ataupun disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Misalnya dibuat gitu ya berdasarkan kuartal ya, sama seperti anggaran yang sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk gaji diasumsikan 1,8 juta per masing-masing kuartal, kemudian desain dan pengembangan purwarupa untuk masing-masing kuartal sebesar 1 juta, maka biaya riset dan pengembangannya per masing-masing kuartal sebesar 2,8 juta. Oke. Selanjutnya ke yang ke-10 di sini anggaran biaya dan administrasi. Nanti saya koreksi yang ini ya. Saya lihat ada typo di sini. Harusnya ini bukan 91 tapi 11.200.000. Nanti akan saya koreksi dalam slide. Nah, di sini anggaran biaya administrasi. Di sini anggaran operasional terakhir yang perlu disusun adalah anggaran biaya administrasi. Untuk anggaran biaya administrasi mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan. Nah, ini sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan, serta adanya anggaran biaya pemasaran. Nah, berkaitan dengan penjualan, maka sebagian besar biaya administrasi itu sifatnya tetap ya. Nah, ini yang tadi seperti gaji staf, kemudian depresiasi gedung, peralatan, kemudian honor layanan hukum, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari anggaran biaya administrasi disajikan dalam tabel 10. Di sini untuk gaji per kuartalnya 2,5 juta. Kemudian asuransi ada di kuartal ketiga sebesar 1,5 juta, kemudian depresiasi masing-masing kuartal 1 juta, dan transport masing-masing kuartal sebesar 200.000. Maka tinggal dijumlahkan saja. Di sini biaya pemasaran total untuk kuartal 1 dan 2 sebesar 3,7 juta, untuk kuartal ketiga ya lebih besar karena ada biaya asuransi ya, penambahan biaya asuransi. Di sini ada 5,2 juta, sedangkan di kuartal 4 3,7 juta. Maka biaya pemasaran total dalam 1 tahun sebesar 16.300.000. Kemudian yang ke-11 anggaran laporan laba rugi. Nah, untuk penyusunan anggaran biaya administrasi ini kan dianggap sudah selesai. Nah, itu berarti perusahaan itu akan menyusun laporan laba rugi. Bisa dilihat dalam contoh di sini misalnya untuk penjualan bisa dilihat dalam tabel 1 sebesar 1, ini enggak sama ya. Harusnya ini sejajar. Nanti saya betulkan, ini 1,2 miliar. Kemudian dikurangin dengan harga pokok penjualan tadi berapa? 927.700.000. Maka untuk laba kotornya ini dikurangin, laba kotornya 272.300.000 rupiah. Kemudian biaya pemasarannya terdiri dari terdiri dari biaya pemasaran 91.200.000, ada biaya riset dan pengembangan 11.200.000, kemudian yang terakhir ada biaya administrasi sebesar 16.300.000. Itu dijumlahkan, kemudian jadi pengurang, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya tadi, maka laba operasi, sorry ya, ini saya betulkan nanti, laba operasinya 153.600.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan bunganya misalnya 4,2 juta, maka laba sebelum pajaknya 149.400.000 rupiah, dikurangi pajak penghasilan misalnya sebesar 60 juta, maka untuk laba bersih 89.400.000. Inilah dia laporan laba rugi. Ini laporan yang terakhir disusun dalam anggaran induk, dalam suatu anggaran induk tadi yang ada 11 ya untuk laporan anggaran operasional. Nanti setelah ini akan dibahas
Kan anggaran induk itu terdiri dari anggaran operasional, anggaran keuangan. Nah, ini sudah dibahas untuk anggaran operasional. Mudah-mudahan selanjutnya di minggu berikutnya nanti kita akan membahas anggaran keuangan. Nah, di sini ada latihan 2 dan 3. Teman-teman boleh mulai mengerjakan ya setelah menyaksikan video ini. Nanti untuk waktunya saya tentukan kapan terakhir dikumpulkan ke saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi teman-teman dalam mengikuti materi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang dibahas adalah anggaran operasional. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video interaktif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.